Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Malam Seram. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Lantai 4. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah kali ini aku akan sedikit throwback ke masa awal kuliah, tepatnya tahun 2010. Dulu, pertama kali kuliah, aku ambil jurusan TI. Bukan karena suka, tapi karena ngikut temen. Tapi karena aku memang dasarnya gak gitu pinter matematika dan gak mudengan sama pemrograman, jadinya aku out setelah beres semester 1 dan tahun berikutnya pindah ke jurusan sastra Inggris. Kampusku bukan termasuk kampus yang gede banget, cuma termasuk kampus yang tua. Bangunannya, perabotannya, meja kursinya masih jadul parah. Gedung fakultasku itu 5 lantai. Lantai 1 sampai 3 dipakai buat kelas. Lantai 5 dipakai buat ruang dosen dan dekan. Waktu pertama kali masuk, Kating udah wanti-wanti untuk jangan pernah naik lift sendiri ke lantai 5. Karena liftnya akan selalu berhenti di lantai 4 dan kebuka ketutup sendiri di lantai 4 itu. Bahkan dengar-dengar kadang lift suka macet di lantai 4 itu. Aku sih percaya-percaya aja karena memang kadang mereka suka seliweran, bahkan ada yang suka ikut kelas. Masalahnya, ada satu geng isinya 5 anak tuh skeptisnya parah banget. Sebodoh amat sama apa yang Kating bilang. Which is good, mereka pemberani. Tapi dengan sangat tidak mempercayai keberadaan mereka itu, ya gimana? Bisa salah bisa enggak sih? Mending netral aja gitu maksudku. Sampai suatu hari, kami ada kelas sampai jam 6 sore. Kebetulan kelasnya ada di lantai 1. Dan temanku, salah satu anggota geng itu, lupa masukin tugas ke loker dosen, yang berarti ada di lantai 5. Karena gak tega kalau dia sendirian ke atas, aku pun menawarkan diri untuk nemenin. Setidaknya kalau ada apa-apa dihadapi berdua. Tapi dia nolak dengan alasan bentaran doang, gak akan ada apa-apa. Jadilah aku dan 4 teman gengnya dia dan 2 temanku lainnya, kami nunggu di depan lift. Kebetulan di depan lift di lantai 1 ada tempat penjaga gedung, jadi ada kursi dan meja. Dan bapak penjaga gedungnya lagi keliling. Jadi kami bisa duduk di situ. Aku sebenarnya agak was-was karena mengingat pesan Kating kalau naik lift jangan sendirian. Cuma karena dia gak mau ditemenin, jadilah ya kami cuma nurutin maunya dia aja. Selama nunggu itu, aku ngamatin lift terus. Telapak tanganku udah mulai panas dan memerah. Kebiasaanku kalau telapak tanganku panas dan warnanya udah mulai merah, pasti ada sesuatu yang gak baik. Dan benar aja, layar kecil di atas lift itu berhenti di angka 4. Aku udah was-was dan di dalam hatiku udah berharapnya itu angka nambah 1 lagi gitu. Tapi kok gak nambah-nambah angkanya, masih di angka 4. Karena mulai gelisah, aku bilang ke teman-teman, "Cah, itu berhenti liftnya di lantai 4. Gak naik-naik. Gimana itu? Kita naik aja pakai tangga apa gimana?" Joan, Sisil, Andra, Vina, dan Rizka adalah termasuk anak-anak yang skeptis. Sedangkan 2 teman lain yang penakut ada Gwen dan Echa. Sisil bilang, "Ah elah, palingan cuma ngerjain kita doang tuh si Joan. Gak akan kenapa-napa, udah tenang aja." Lalu Andra menimpali, "Joan kan iseng anaknya, paling mau nakutin kita aja." Dan Echa juga menjawab, tapi kalau ternyata ada apa-apa gimana?" 10 menit berlalu dan lift masih berhenti di lantai 4. Bisa kelihatan kalau Sisil, Andra, Vina, dan Rizka mulai cemas. Takut kalau si Joan ternyata gak bercanda, tapi emang ada apa-apa. Tiba-tiba ada suara alarm dari lift. Dan dari speaker lift di lantai 1 keluar suara kresek-kresek. Berisik banget kayak TV gak dapat channel gitu. Kami refleks berdiri dan lari menuju lift dan berkali-kali mencet tombol turun.
Kami benar-benar panik dan mencetin terus tombol turun itu. Karena gak bisa-bisa, dan di situ benar-benar gak ada orang, Gwen dan Echa yang udah ketakutan banget akhirnya berusaha nyari penjaga gedung. Sedangkan aku dan yang lain masih berusaha untuk mencetin tombol turun. Udah, kita naik aja yuk. Kita buka paksa dari lantai 4. Dan Andra menjawab, ya udah ayo, keburu ntar kehabisan nafas, apa gimana di dalam lift. Kami baru mau naik ke tangga. Tiba-tiba semua lampunya mati. Benar-benar mati semua. Tapi liftnya jalan. Jadi di antara kesunyian kami, liftnya bergerak naik ke lantai 5. Terus penjaga gedung, Gwen dan Echa lari-lari masuk ke dalam gedung. Pak D bertanya, waduh kok mati semua lampunya? Temanmu sudah turun? Lalu Sisil menjawab, belum pak, lah itu liftnya malah bergerak ke lantai 5. Cuma kok nggak ada tanda-tanda mau turun? Ini kami mau naik tangga aja pak ke atas. Belum dijawab sama Pak D, lift bergerak turun. Kami mendadak sunyi. 5, 4, 3, mulai lega, 2, 1. Pintu lift kebuka. Kami masih belum berani bergerak. Sampai pintu lift benar-benar kebuka dan kami ngelihat Joan berdiri di pojokan menghadap ke tembok lift. Pak D memanggil Joan. Dek, Dek Johan. Namun suasana sunyi. Pak D pun masuk ke dalam lift dan menepuk bahunya. Tiba-tiba dari belakang kami dikejutkan sama suara orang yang kami kenal. Ya, Joan. Woi, ngapain dah? Kami berdelapan otomatis berbarengan nengok dan kaget. Lah, ini Joan, terus yang ada di dalam lift? Kami balik badan lagi untuk lihat siapa yang di dalam lift sama Pak D. Ternyata Joan juga. Karena kami masih bingung, kami nengok lagi. Kosong. Aku di situ mulai keringat dingin. Aku lihat Pak D pun mulai keringat dingin. Pak D gak bicara apa-apa. Sampai Johan yang ada di dalam lift tiba-tiba teriak-teriak, menggeram. Ya, kesurupan dah dia. Aku saat itu belum benar-benar tahu cara mengatasi orang kesurupan, gangguan setan, dan lain-lain. Karena memang belum segitu mendalaminya. Cuma aku bisa lihat ada sosok yang ngerangkul dia dari belakang. Perempuan. Mungkin juga kuntilanak. Karena sosoknya jauh lebih menyeramkan. Gak pakai baju, badannya kurus kering, kayak tulang ditutup kulit doang. Mukanya peot, bola matanya kayak gak nempel alias gelantungan keluar. Aku takut banget waktu itu. Pade cuma minta kami semua keluar dari lift. Katanya dia mau ambil air. Gak tahu mau buat apa air itu. Setengah mati kami berusaha bopong Joan keluar dari lift karena rasanya berat banget. Berbanding terbalik sama badannya yang kecil. Aku kedapatan pegangin bagian atas badannya. Sebenarnya aku gak mau, tapi karena di situ badanku yang paling gede, otomatis aku gak bisa nolak. Setelah bisa keluar Joan dari lift, aku pangku kepalanya di pahaku supaya gak kena lantai karena dia berontak terus. Tiba-tiba, sosok yang ngerangkul Joan ini kayak manjangin kepalanya dan ngarahin kepalanya ke samping mukaku. Aku yang ketakutan cuma bisa merem, gak mau lihat. Tapi aku bisa ngerasain makhluk itu ngeluarin lidahnya terus ngejilat kupingku. Sumpah jijik banget memang. Tapi aku karena takut yang luar biasa, sampai rasanya beku banget gak bisa ngapa-ngapain. Aku waktu itu belum tahu caranya komunikasi sama mereka. Jadi caraku menghindari mereka cuma dengan merem. Berharap dengan aku merem bisa segera selesai. Sekitar 15 menit kami nahan Joan, akhirnya Pak D datang bawa 1 botol air. Kali ini Pak D datang sama Pak Marno. Pak Marno itu salah satu security yang paling lama mengabdi di kampusku. Pak Marno datang dengan santai. Beliau duduk di samping Joan dan megang kepalanya. Pak D duduk juga berhadap-hadapan sama Pak Marno. Sedangkan kami disuruh menunggu di luar gedung. Kami gak tahu Joan diapain. Cuma dari luar kami bisa lihat Joan berontak terus. Badannya bisa kayak gitu, anehnya yang nahan bukan tangannya tapi kepalanya. Di luar, kami cuma bisa berdoa sambil pelukan karena saking takutnya. Terus setelah beberapa saat Joan berontak, Pak Marno menyiram air yang sebotol itu dari kepala sampai ke kakinya. Setelah air disiram, Pak Marno menggenggamkan tangannya ke atas kepala Joan terus ditiup beberapa kali.
Setelah tiupan terakhir di kepalanya, Johan keluar gedung fakultas. Johan pingsan. Aku nyari-nyari sosok yang nempel di Johan. Udah nggak ada. Udah aman pikirku. Kami pun masuk dan bopong Johan keluar gedung fakultas dan masukin dia ke dalam mobil. Sebelum kami cabut, Pak Marno sempat bilang, lain kali nggak usah sendirian ke atas kalau sudah maghrib. Kalaupun terpaksa harus ke atas, mending rame-rame atau minta ditemenin Pak D. Mbak Johan itu nanti mungkin akan kosong beberapa hari. Tapi nggak apa-apa, biasa. Dijagain aja biar cepat balik kayak biasa lagi. Makanya kalian itu, kalau dikasih tahu senior, nurut aja. Nggak selalu apa yang dibilang senior itu nggak benar. Lalu aku pun menjawab, iya Pak, makasih Pak. Tapi Johan beneran nggak apa-apa kan Pak? Iya udah nggak apa-apa. Tapi ya sebisanya jangan ditinggal sendirian dulu. Iya Pak, makasih Pak. Maaf merepotkan. Aku, Sisil, dan Andra langsung cabut nganterin Johan balik ke kos. Sedangkan yang lain memutuskan untuk pulang karena masih takut. Sampai di kos, Johan masih belum sadar. Sisil langsung nyalain murotal untuk mengurangi rasa takut mereka. Sedangkan aku sama Andra berusaha bantuin Johan biar bisa segera bangun. Kasih minyak di hidung dan dadanya sambil gantiin bajunya yang basah karena disiram air tadi. Baunya sih kayak bau mawar, cuma kayak ada bau lain yang aku nggak tahu apa. Sekitar 2 jam kami di kamar Johan, akhirnya Johan buka mata. Tapi tatapan matanya kosong. Kami berusaha ajak bicara, tapi dia diam aja. Benar-benar kayak orang yang jiwanya nggak ada. Sama sekali nggak bicara. Cuma kalau dia mau apa, dia nunjuk doang. Karena Pak Marno sudah berpesan untuk jangan ninggalin Johan sendirian, kami pun memutuskan untuk nginep di kos Johan malam itu. Aku takut si Johan begini terus. Bisa normal lagi nggak ya? Evi, kamu bisa lihat yang begituan kan? Yang kamu lihat sekarang apa? Yang aku lihat sih badannya Johan di sini, tapi jiwanya kayaknya nggak ada di sini. Tapi aku nggak tahu juga. Aku nggak yakin, Dra. Aku nggak nyangka bisa kejadian kayak gini. Kok bisa ya? Makanya jangan terlalu nggak percaya sama dunia lain. Karena memang benar ada, dengan kalian nggak percaya mereka ada, merekanya jadi pengen buktiin. Terus ini gimana? Apa perlu bilang ortunya aja ya? Mending jangan dulu deh. Pak Marno tadi kan bilang, beberapa hari bisa balik lagi. Kalau enggak gimana? Ya kita tanya Pak Marno. Jadilah selama beberapa hari kami nginep gantian di kos Johan untuk nemenin dia. Ngasih makan, minum, mandiin. Bener-bener kayak ngurusin mayat hidup deh. Sampai 4 hari kemudian, waktu itu kebetulan jatahku sama Andra jaga. Johan bangun. Loh, kok kalian di sini? Akhirnya, aku udah takut kamu gak bisa balik, Jo. Gak bisa balik gimana? Aku pun jelasin semua kronologi kejadiannya. Aneh, orang aku habis naruh tugas di lokernya Bu Ambar, aku langsung turun lewat tangga. Liftnya gak mau naik. Terus di lantai 1, aku lihat kalian gak jelas banget di depan lift. Dipanggil gak nengok, jadi aku cabut. Kelamaan, terus aku balik ke kosan. Terus ya biasa aja. Waktu kejadian itu hari Jumat kan, Jo? Ini tuh hari Selasa. Mana ada Sabtu lah ya. Lalu Johan ambil HP-nya, terus tahu-tahu dilempar. Astaga, beneran loh ini Selasa. Makan tuh Sabtu. Dikasih tahu nggak percaya amat. Orang kita yang ngalamin kok. Demi apa ini Selasa, anjir? Ya iya Selasa, Jo. Udah lihat sendiri kan? Johan pun masih bingung. Aku ikut bingung. Kok bisa dia merasa cuma semalam sedangkan kami di sana udah 4 hari. Selepas kejadian itu, kami udah nggak berani lagi di kampus sampai malam. Bahkan gak berani ambil kelas yang selesainya di atas jam 5. Bahkan gak berani rapat untuk acara fakultas di kampus. 8 tahun sudah berlalu sejak kejadian itu. Dan beberapa bulan lalu, aku sempat main-main ke kampus, sekalian reuni sama teman-teman angkatanku dulu. Lantai 4 sekarang sudah dipakai jadi kelas-kelas juga. Jadi udah lumayan aktif. Sudah direnovasi dan cat ulang pula. Lift sudah diganti baru dan gak ada lagi tuh cerita lift macet. Tapi emang dasarnya aku yang kepo. Aku masih saja ingin tahu. Si makhluk yang dulu itu masih ada apa enggak? Jadilah aku masuk ke lift
Sendirian, aku pencet tuh lantai 5. Waktu itu hari Jumat jam 3 sore. Jadi kampus masih rame. Lift mulai naik. 1, 2, 3, 4. Masih 4. Masih 4 juga. Wah, sialan nih, pikirku. Dan pintu lift kebuka. Sepi, sunyi, pengap, gelap. Aneh, yang aku lihat bukan lantai 4 yang seharusnya, tapi lantai 4 yang dulu, yang gelap, berdebu, gak ada kehidupan. Oke, mungkin dia tahu aku kepo, makanya dia kasih apa yang aku mau tahu. Aku keluar dari lift. Aku puterin tuh gedung lantai 4. Bener-bener sepi. Aku gak sadar ternyata dulu serem banget lantai 4 ini. Waktu aku ngelewatin toiletnya ini persis di belakang lift. Aku dengar ada keran air menyala. Aku masuk. Niatnya mau matiin airnya kalau memang nyala. Waktu aku masuk, ampun deh, bener-bener toilet tua. Dan memang keran air wastafelnya yang nyala. Jadi aku matiin aja. Di atas wastafel itu ada cermin yang udah hampir gak bisa dipakai buat ngaca karena kayak berjamur dan kotor. Tapi samar-samar aku bisa lihat bayangan si dia yang dulu masuk ke Joan. Aku gak kaget karena udah mulai bisa kontrol rasa takut itu. Jadi aku balik badan, lipet tangan, sok songong di depan dia. Tapi sebenarnya aku merasa takut. Terus kita tatap muka. Pas tatap muka itu, dia gak ada ngomong apa-apa. Dia cuma ke bilik toilet yang paling ujung. Ada 5 titik berjejer di situ. Penasaran dong aku, kenapa kok kesannya gak kayak dicuekin gitu. Terus aku susulin tuh dia ke bilik toilet yang paling ujung. Pas aku buka pintunya, astaga, gak cuma bau busuk, tapi bau anyir. Bau bangkai kecampur jadi satu. Dan di lubang kloset itu, ada banyak kayak janin-janin masih merah-merah kayak gumpalan darah gitu. Di situ aku udah bukan mau muntah lagi, tapi udah muntah beneran. Batinku, sia-sia saja tadi aku makan KFC. Dan aku dibawa kembali ke masa jauh sebelum aku kuliah. Aku lihat banyak cewek-cewek yang seliweran bolak-balik masuk ke bilik itu. Yang intinya, toilet itu sering dipakai buat aborsi. Entah mereka minum obat atau gimana, pokoknya pas mau keluar janinnya, mereka pakai toilet itu. Ya, jadinya gak kaget juga kenapa dulu bangunan lantai 4 ini paling serem. Lawang dibuat jadi tempat kayak gitu. Dan sosok yang ada di situ kayak kumpulan energi negatif yang terbentuk dari janin-janin yang diaborsi, plus karena energi negatif dari otak manusia. Jadi terbentuklah sosok yang negatif ini. Dan dia seolah ngasih tahu kalau dia sampai nempelin cewek yang naik lift sendirian, itu karena dia ngira mereka mau melakukan hal yang sama kayak dulu. Dan juga dia nempelnya tuh ke cewek-cewek yang lagi menstruasi. Karena mungkin menurut dia, darah menstruasi dan darah janin itu baunya sama. Jadi dia sebenarnya kayak mau ngasih warning ke kita. Karena aku udah bener-bener pusing dan gak kuat lama-lama di situ, aku pergi keluar. Aku masuk lagi ke pintu lift yang masih kebuka itu dan aku tekan lantai 1. Waktu pintu kebuka, aku kaget karena banyak orang. Mbak mau kemana sih? Dari tadi ditanya gak dijawab. Ini lift udah naik turun 3 kali, Mbak. Mbak mau ke lantai berapa? Hah? Oh iya, lantai 1. Lah ini lantai 1, Mbak. Oh oke, terima kasih. Jadi, aku ternyata dibikin keluar dari ragaku. Terus aku jadi kayak orang bego di dalam lift naik turun 3 kali. Sebelum aku cabut, aku sempat nengok lagi ke atas. Ke arah lantai 4. Aku lihat sosok itu masih ngintip dan aku ngerasa dia masih ngeliatin aku sampai pergi. Banyak manusia-manusia bejat yang menciptakan setan, tapi setannya yang disalahin karena ganggu manusia. Padahal itu karena perbuatan manusia sendiri. Gak heran kenapa kadang mereka marah sama kita.